Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Taufik. Saya mahasiswa PPG Sunan Gunung Jati Bandung. Yang mana untuk sekarang saya akan melaksanakan tugas video pembelajaran, yaitu tentang P5 dan PPRH. Maka insya Allah saya akan melaksanakannya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Baiklah, kita sebelum ke pembelajaran masuk dulu ke sesi doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Farhan. Silakan Farhan ke depan. Baik, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, untuk doa dibacakan. Mudah-mudahan pembelajaran kita diawali dengan doa ini menjadi berkah. Amin. Kita sebelum ke pembelajaran kita di absen dulu ya. Absen. Agnia ada? Ada. Kemudian Ahmad ada? Ajeng? Ada yang sakit tidak? Tidak. Semoga semuanya tetap sehat ya, semangat. Amin. Kita masuk ke materi. Insya Allah untuk pembelajaran sekarang Bapak akan menjelaskan tentang P5 dan PPRH. Ada yang tahu itu P5 apa? Saya Pak, Apa? proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, bagus. Alhamdulillah ya. Jadi untuk P5 ini dan PPRH, Bapak akan menjelaskan tentang materi ya. Materi perundungan dan mengatasi bullying umumnya di Indonesia, khusus di sekolah kita yaitu sekolah SMK 4 Garut ya. Di pengertian bullying itu dapat didefinisikan ya sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara terus-menerus satu individu atau sekelompok. Jadi bisa satu orang, bisa berkelompok. Contoh misalkan untuk bullying, ada yang tahu? Tahu? Gimana? Bentuknya gimana? Mencela, mengejek, memfitnah, terus menghina, menuduh. Iya, itu yang disebutnya bullying. Tangan ya. Kemudian satu, bullying ini ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada bullying fisik. Jadi bullying fisik ini melibatkan tindakan kekerasan secara langsung, seperti memukul, menendang, atau memukul menggunakan benda-benda tertentu.
Misalkan pakai benda tumpul yang keras ya. Jadi korban bullying fisik sering mengalami luka atau cedera yang nyata kelihatan ya. Itu di dalam Islam tidak boleh karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu ya, dalam Islam tidak boleh saling mengejek atau mengucurkan darahnya sesama umat muslim. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut bullying verbal. Bullying verbal itu melibatkan apa sebutnya penggunaan kata-kata yang kasar, mengejek. Misalkan kamu itu mukanya begini begitu ya, atau mukanya percis orang utan. Nah, tidak boleh. Itu disebutnya ejekan atau ancaman yang ditunjukkan kepada korban. Contoh, misalkan ancaman gimana, ada yang tahu ancaman? Ancaman ada yang tahu? Mengancam, kalau kamu tidak menurut kepada saya, maka kamu akan dihukum oleh saya. Padahal kan itu bukan kapasitasnya menghukumnya, gitu ya. Itu yang disebutnya bullying verbal. Yang ketiga adalah bullying emosional. Bullying emosional ini seringkali tidak tampak secara fisik, ya. Namun dapat memiliki dampak yang cukup berat pada korban. Tindakan ini melibatkan penghinaan, mengucilkan, ya, teman kita semuanya sama kita, lalu ada satu orang dikucilkan, itu disebutnya membunuh karakter. Maka kalau dalam kesehatan itu akan menimbulkan penyakit dalam hati, pikiran. Kalau fisik kan gampang ya, fisik mah ya gampang diobatinya, lukanya kelihatan. Tapi kalau penyakit dalam hati kelihatan tidak? Ya, tidak bisa diobati, bahkan bertahun-tahun. Yang menyakitinya itu setahun kemudian dia meminta maaf. Kadang maafnya itu diterima oleh kita, tapi dalam hati kadang tidak menerima. Itu yang disebutnya bullying emosional. Kemudian ada bullying cyber, ya, adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media sosial. Nah, ini untuk sekarang di dalam media sosial bullying, ya. Misalkan dalam status kita menaruhnya kepada si A, ya, atau ke si B. Misalkan si A dan si B beda karakternya, ya. Kemudian akan menanggapi si A dan si B itu di mana status kita. Misalkan kita menunjukkan ke si B, tapi si A yang sakit hati karena merasa, padahal bukan ke si A, ke si B. Maka timbul di sana akan menyakiti kepada kita, ya. Dampaknya buruk gitu di dalam media sosial. Hanya kita di dalam media sosial itu harus pandai-pandai menyaringnya untuk bisa menghadapi emosional yang ada dalam diri kita semuanya. Nah, di sini ada yang disebut psikolog. Nah, di sini jadi kita harus memahaminya supaya bullying yang tadi supaya masuk
ke dalam diri kita, terutama untuk psikis di dalam kesehatan jasmani atau rohani, ya. Maka harus sering kita mendengarkan nasihat-nasihat. Contoh seperti psikolog, ya. Jadi menurut psikolog, yang pertama, karakter berkuasa selalu ingin menjadi yang terkuat dan dipandang hebat. Ada. Kalau karakter ini tidak bisa dijauhi oleh kita, maka bahaya. Ya, harus dijauhi. Ini pembelajaran untuk kita. Kemudian yang kedua, keluarga, yaitu pola asuh orang tua yang otoriter, ya, atau permisif, ya, otoriter. Maka kalau negatif kita jauhi saja, ya. Misalkan kalau datangnya dari orang tua, tetap kalau salah jangan dituruti. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, di dalam lingkungan yang menganggap hal tersebut adalah hal biasa hingga perilaku bullying tanpa disadari akan membudaya. Maka seperti sekarang lah, bullying itu membudaya, ya. Membudaya. Kemudian seringkali banyak orang yang lupa akan budaya bullying itu salah, ya. Tadi dalam Al-Quran di sini surat Al-Hujurat, ya, ayat 11 menerangkan bahwa bullying dalam Islam tidak boleh dilakukan. Maka itu akan menjadi dampak buruk pada kita, ya. Baiklah, kita masuk ke dasar hukumnya tentang bullying, surat Al-Hujurat. Jadi sama-sama membaca, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhurun qawm. Asa an yakunu khaira. Khairan minkum wala nisa'un min nisa'. Asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaj.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bisal ismul fusuq ba'dal iman. Man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Sadaqallahul azim. Jadi ini ayat tentang bulim ya. Kata Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Jadi ini sebutnya Jadi mudah-mudahan materi P5 dan PPR ini menjadi terkiro untuk kita semuanya ya. Amin. Pembelajaran silakan untuk menyimpulkan ya. Siapa namanya? Nanti di depan. Kesimpulan dari materi bullying dan kesehatan yang kita pelajari hari ini adalah di sekolah ataupun di lingkungan sekitar kita tidak boleh melakukan pembulian atau perundungan karena di Islam juga dilarang, dan kesehatan juga sangat penting untuk kita, baik itu kesehatan jasmani ataupun rohani. Semoga kesimpulan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari awal sampai akhir mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semuanya. Untuk oleh Bapak membacakan semuanya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.